Sudah siap? Ya, siap Pak Denny. Hmm, Oke, terima kasih. Pemaparan waktunya 45 menit. Waktu dan layar kami persilakan. Baik. Ya, terima kasih Pak Denny. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih Dokter Agung tadi pemaparannya. Ya, jadi saya akan mengupas dari sisi pengobatan klasik Tionghoa dan juga dari sisi kinesiologi. Saya kira kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Agung sudah sangat lengkap sekali tentang sudut pandang dari kedokteran konvensional, maka saya akan membahasnya dari sisi timur. Sekali lagi, sentra sentra utama daripada pengobatan klasik Tionghoa itu terletak kepada konsep yin dan yang. Dan yin yang itu kalau secara umum membahas tentang masalah. Jadi konsep daripada yin yang itu adalah konsep yang membagi bahwa di alam semesta ini bisa dibagi menjadi dua kekuatan yang saling bertolak belakang, namun saling mendukung. Nah, misalkan kalau secara umum ada panas, ada dingin, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada yang ether dan juga ada yang bersifat padat. Nah, di dalam konteks kesehatan, maka eh, eh, ada detail-detail yang perlu disampaikan supaya nanti kalau saya melanjutkan pemaparan saya, peserta tidak akan bingung. Jadi konsep yin yang ini tentu saja saya hanya akan batasin di kesehatan saja. Jadi segala sesuatu yang nampak, ya, yang Bapak Ibu nampak, misalnya kulit, daging, tulang, segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, itu bisa dikatakan sebagai bagian daripada yin. Sedangkan yang itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa kelihatan dengan mata. Misalnya aspek daripada kognitif, lalu kemudian perasaan, emosi, energi. Misalnya contoh, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agung dengan bagus bahwa yang berhubungan dengan organ yang berhubungan dengan urusan masalah inkontinensia itu adalah kandung kemih. Ya, tentu barangnya kelihatan, ada barangnya mau wujud. Namun apa yang membuat kemampuan daripada otot-otot dasar daripada pelvis, ya, pelvis floor muscle, itu bisa mengalami kontraksi dan sebagainya, itu kan tidak bisa kelihatan mata. Nah, itu yang di dalam pengobatan klasik Tionghoa disebut sebagai bagian daripada yang. Jadi sebenarnya secara umum, bila seseorang mengalami kesulitan untuk buang air kecil, terhambat ya, maka itu menunjukkan adanya ketidakseimbangan yin dan yang secara sederhananya. Sedangkan orang bila tidak mampu untuk menahan kencingnya, tema yang akan kita bahas sore ini yaitu inkontinensia tentu saja juga sama. Artinya ada ketidakseimbangan yin dan yang. Secara umum sama, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Agung bahwa secara umum 6 sampai dengan 8 kali buang air kecil sehari itu bisa dikatakan normal dari bangun tidur hingga tidur kembali. Nah, itu sebagai acuan dasarnya. Namun tentu saja pengobatan klasik Tionghoa tidak sesederhana yang tadi saya sampaikan. Pemaparan yang saya sampaikan tentang yin yang tadi itu adalah untuk memudahkan bagi peserta yang mungkin ada yang awam di sini atau belum mengetahui tentang konsep pengobatan klasik Tionghoa. Setelah dibagi menjadi hukum yin dan yang, maka konsep daripada pengobatan klasik Tionghoa itu melihat bahwa seseorang yang sehat karena seimbang yin yang dan juga seimbang hukum 5 fase. 5 fase ini meliputi fase apa saja, yaitu fase unsur daripada kayu, lalu kemudian fase unsur api, fase unsur tanah, lalu kemudian fase unsur logam dan
Yang terakhir adalah fase unsur air. Memang ada yang menerjemahkannya ke dalam 5 elemen, dan namun saya pribadi, dan bukan hanya pribadi ya, juga ada beberapa ahli yang cenderung untuk memilih menerjemahkannya sebagai 5 fase. Karena memang konteks daripada unsur tersebut berhubungan dengan fase. Nah, fase yang pertama itu adalah di dalam alam. Itu ada hukum yang disebut dengan siklus menguatkan atau siklus saling melahirkan. Ya, jadi saya gambarkan secara sederhana, kayu itu mempunyai siklus, nantinya dia dari kayu dia menghasilkan api. Jadi api tidak akan muncul bila tidak ada kayu, tidak ada elemen kayu di situ. Nah, dari hasil pembakarannya maka dihasilkan elemen tanah, abu yang dihasilkan. Dan elemen tanah, dari dalam tanah itu memiliki banyak sekali unsur-unsur mineralisasi, dan mineralisasi itu memperkaya air. Nah, kemudian dari air dia memperkaya kayu kembali. Nah, siklus ini itu harus mengalami siklus kendali juga, atau sering disebut sebagai siklus ke. Karena bila tidak, maka salah satu atau lima-limanya akan mengalami penguatan yang terlalu berlebih. Jadi kembali kepada teori keseimbangan, maka segala sesuatu harus memiliki perimbangan dan kendali supaya mengalami keseimbangan. Nah, oleh karena itu, peranan besar daripada kayu atau dalam hal ini pohon itu adalah mengendalikan tanah. Kita tahu bahwa tanah bila tidak ada pohon akan terjadi longsor. Kalau kita lihat secara detail bahwa akar-akar dari pohon itu akan mencengkram tanah sedemikian rupa. Sehingga apa? Sehingga ini yang menarik. Sehingga air, nah ini lanjutannya, karena ini panahnya kan langsung ke sana ya. Sehingga air itu bisa menjadi tepat guna. Jadi Anda bayangkan kalau tanah yang longsor, lalu kemudian terbawa oleh air, akan menimbulkan bencana di mana-mana. Dan air pun itu bercampur dengan lumpur dan tidak akan bisa digunakan dengan baik. Jadi supaya air bisa digunakan dengan baik, maka harus diarahkan dalam bentuk selokan, sungai, ataupun irigasi. Jadi dengan kata lain, fungsi daripada air itu tidak lepas dari peranan elemen pohon dan elemen tanah, Bapak Ibu. Nah, air yang tepat guna itu akan dapat digunakan untuk mengendalikan api. Karena bila seandainya api itu tidak mempunyai kendali, Anda bisa bayangkan, kebakaran luar biasa, menghanguskan segala sesuatu. Tetapi Anda juga tahu bahwa air yang berlebihan juga akan menimbulkan masalah. Ya, karena tidak ada api, ya, akan menimbulkan bencana kedinginan. Itu yang dilihat di dalam pengobatan kasih Tuhan, makanya kenapa pada saat terjadi banjir besar, biasanya penyakit masalah pencernaan akan bermunculan. Dan itu disebabkan karena adanya gangguan pada unsur api di dalam tubuh kita. Nah, kendali daripada air ini juga akan nampak pada logam, unsur logam. Bagaimana ceritanya? Kita tahu seorang pandai besi, untuk bisa menghasilkan suatu benda yang tajam, logam untuk mengendalikan kayu, maka dia harus mempunyai kemampuan untuk kendali air dan api. Kalau Anda tahu kan besi itu ditempa sedemikian rupa, tapi kalau dia hanya mengandalkan api maka dia kembali leleh. Jadi kalau Anda lihat pandai besi itu, setelah ditempa, dipanaskan, dimasukkan lagi ke dalam air, kemudian ditempa lagi, dengan tujuan untuk supaya bisa membuat zat-zat besi ya yang ada di dalam logam tersebut menjadi kohesi. Yang baru ya, logam yang tajam itu mampu untuk melakukan trimming kepada pohon sehingga pohon juga tidak berlebih. Jadi itu yang saya mau sampaikan, bahwa tadi sudah membahas hukum yin yang, lalu kemudian 5 unsur atau 5 fase, dan 2 dasar ini yang sebenarnya secara umum mendasari konsep pengobatan klasik. Nah, sekarang saya akan jelaskan, maka di dalam pengobatan klasik, maka unsur daripada kayu, organ dan meridian yang berhubungan adalah
api. Sedangkan unsur daripada api, organ dan meridian yang berhubungan adalah jantung. Tanah, organ yang berhubungan adalah limpa. Kemudian logam, organ dan meridian yang berhubungan adalah paru. Lalu kemudian air, organ yang berhubungan adalah ginjal. Dan saya tambahkan di sini untuk organ dan meridian yangnya adalah kandung kemih yang menjadi tema sentral kita bahas hari ini. Sehingga bila elemen air dalam hal ini adalah organ dan meridian kandung kemih itu mengalami gangguan, jadi kalau sudut pandang dalam pengobatan klasik, kita tidak serta-merta hanya melihat kandung kemih. Jadi bisa disebabkan dari unsur-unsur lain yang tidak bisa mengimbangi. Ya. Bisa dari masalah tanah yang tidak bisa punya kendali dengan baik, dalam hal ini organ atau meridian limpa. Ya. Bisa juga disebabkan dari organ dan meridian paru, dalam hal ini unsurnya adalah logam. Ya. Nah sekarang semoga apa yang saya sudah sampaikan secara singkat dan sederhana ini memberikan gambaran dasar, karena berikutnya saya akan masuk lebih dalam lagi. Nah, sekarang saya akan bahas dari sisi akupuntur dan cikung. Saya kira kalau akupuntur sebagian besar Bapak Ibu sudah tahu, cikung mungkin juga ada yang tahu, ada yang belum. Nah, pada dasarnya, seseorang yang mengalami inkontinensia bila dilihat dari perspektif pengobatan klasik Tionghoa itu diakibatkan karena qi yang tenggelam. Nah, kalau qi tenggelam, jadi qi itu mempunyai sifat kemampuan untuk mengambang atau mengangkat. Lalu kemudian qi yang sifatnya menurun atau tenggelam. Dan kembali ke konsep daripada yin yang, sehingga seseorang pada saat dia mengalami keseimbangan, dia sehat, tidak ada inkontinensia, karena kemampuan qi dia untuk naik dan juga turun itu seimbang. Tetapi pada saat qi dia tidak seimbang, maka pada kasus inkontinensia itu bukan hanya tentang qi tenggelam, tetapi karena kemampuan daya angkat dari qi-nya itu tidak tersedia. Nah, di dalam konsep pengobatan klasik Tionghoa, organ dan meridian yang punya peranan untuk kemampuan daya qi untuk angkat itu terletak pada limpa. Nah, jadi kalau kembali ke tayangan sebelumnya ini, ya, ada di unsur tanah. Jadi dia punya sifat karakteristik qi untuk mengangkat. Oke. Nah, pertanyaannya lalu kemudian apa saja yang kira-kira di dalam kehidupan kita sehari-hari yang menyebabkan qi tersebut tenggelam. Nah, pertama adalah gaya hidup, Bapak Ibu. Nah, gaya hidup salah satunya adalah tentang tidur. Ya. Saya akan langsung aja pinpoint ke pembahasan solusinya dan permasalahannya di mana. Di dalam keseimbangan yin yang, pada saat seseorang cukup tidur di malam hari, maka dia mampu untuk memupuk hawa yangnya. Nah, jadi sering sekali terjadi pada saat seseorang itu begadang ya, atau tidak cukup tidur di malam hari, maka itu akan membuat dia tidak mampu cultivate atau mengumpulkan kembali hawa yang dia. Nah, dampaknya adalah salah satunya qi dia menjadi tenggelam. Oke. Nah, dari qi tenggelam, salah satunya memang inkontinensia, tapi tidak selalu inkontinensia. Oke. Jadi bisa jadi karena di sini kan ada yang awam, jadi saya nggak mau nanti Anda akan mengambil generalisir. Oh, berarti kalau orang begadang ntar inkontinensia, tidak serta merta, tidak bisa digeneralisir begitu. Salah satunya inkontinensia. Tapi kekurangan hawa yang bisa, yang paling dini kelelahan bisa, ya kecapean bisa, lalu kemudian palor di sekitar mata juga bisa, atau hemoroid juga bisa, ya basir juga bisa. Nah, gaya hidup apalagi yang menyebabkan qi tenggelam? Nah, di dalam pengobatan klasik, kondisi daripada psikis ya, dan somatis klien itu tidak bisa dilepaskan, saling mempengaruhi. Oleh karena itu, kenapa? Kembali ke dalam konsep 5 unsur tadi, 5 unsur atau 5 fase ini, itu tidak hanya menggambarkan kondisi organ dan juga elemennya ini, jadi juga dia menggambarkan apa? Menggambarkan emosi. Nah, emosi daripada elemen tanah itu adalah berpikir. Nah, jadi
Ini kebetulan yang nyala screen-nya Pak Denny, jadi saya ngobrol sama Pak Denny aja nih. Jadi gini Pak Denny, klien saya itu paling banyak dari hasil pemeriksaan saya, itu energinya, chi-nya itu habis dimikir Pak Denny. Nah, jadi pada saat orang terlalu banyak berpikir, akhirnya limpahnya lemah. Nah, pada saat limpa lemah, nah akhirnya berdampaknya kemana-mana. Tapi tolong jangan digeneralisir apa namanya. Oh berarti kalau orang banyak mikir nanti beser gitu ya. Ya nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Masih banyak cerita yang lain. Ini saya hanya menunjukkan kira-kira apa saja. Nah, dari gaya hidup, lalu kemudian emosi. Nah, emosi tadi sudah bahas. Nah, satu hal yang mungkin teman-teman di sini ada yang praktisi juga, yang luput dari perhatian kita adalah Wei Qi, atau sering disebut Qi daya tahan. Nah, karena sering diterjemahnya begitu, maka ada salah persepsi bahwa dikira bahwa daya tahan tidak ada hubungannya nih dengan urusan masalah inkontinensia. Ada, karena sebenarnya kalau di dalam pengobatan klasik Tionghoa, Wei Qi atau Qi pertahanan ini ternyata sangat vital untuk pergerakan otot-otot kita juga, terutama otot-otot halus. Ya, otot halus kita tahu yang berhubungan dengan pencernaan. Nah, itu sangat sangat dipengaruhi oleh Wei Qi juga. Oke, nah saya lanjut. Berikutnya adalah, nah, meridian. Di dalam akupuntur kira-kira meridian apa saja yang akan terdampak? Ya. Meridian primer sudah pasti. Meridian primer itu adalah 12 meridian, ya, dari lambung, limpa, jantung, usus halus, kandung kencing, ginjal, ya, perikardium, sancau atau teri pemanas, ya, empedu, hati dan paru-paru, ya, serta usus besar. Itu adalah meridian primer. Ya, meridian utama tempat mengalirnya apa namanya chi nutritif ke seluruh organ kita. Ya. Nah, meridian primer yang berhubungan dengan ini tentu saja tadi saya sudah sebut ada meridian limpa kan. Nah, meridian limpa punya peranan di sana. Ya, walaupun dia tidak langsung berhubungan dengan kandung kemih, ya, ada peranan. Karena terlalu banyak berpikir sehingga chi dia untuk kemampuan angkat fungsi dari si organ tidak berjalan dengan baik. Lalu kemudian meridian primer apalagi? Meridian primer kandung kemih. Nah ini langsung. Nah bila di dalam pengobatan konvensional dan di dalam anatomi fisiologi kelihatannya kandung kemih hanya organ kecil yang fungsinya hanya menampung apa namanya urin. Tetapi yang menarik ya di dalam akupuntur meridian primer kandung kemih adalah termasuk meridian yang paling panjang ya, dan ada cabang dan di sepanjang punggung. Dan yang menarik di dalam meridian primer kandung kemih ini terletak juga titik-titik penting yang berhubungan dengan organ-organ dalam lainnya. Dan nanti saya bahas dari sisi kinesiologi dan otot, nanti ada benang merahnya, ada galurnya yang akan Bapak Ibu akan lebih jelas lagi kenapa kok sedemikian pentingnya meridian kandung kemih ini. Nah, tadi saya sudah sempat singgung tentang meridian tendon. Jadi di dalam akupuntur tidak hanya dikenal meridian primer saja, jadi ada meridian tendon. Dan meridian tendon ini sangat vital karena dia berhubungan dengan masalah penggerak juga. Dan meridian tendon bila kita lihat di dalam literaturnya tidak hanya urusan tendon dan tulang. Jadi dia panjang, kemudian dia masuk ke dalam juga dan berhubungan dengan otot-otot halus juga. Jadi tadi otot-otot pelvic floor yang sempat dibahas oleh Dr. Agung tadi itu sebenarnya juga bagian daripada meridian tendon. Nah, meridian tendon apa saja yang terlibat di sana banyak. Ada meridian tendon kandung kemih, meridian tendon ginjal juga berhubungan ke sana, dan belum lagi meridian tendon limpa. Nah, jadi walaupun meridian limpa tidak berhubungan dengan urusan kandung kemih secara langsung, tetapi ada hubungan langsung dengan apa namanya meridian tendonnya. Nah, yang menarik ya Bapak Ibu, meridian tendon ini adalah meridian tendon, meridian yang paling sering kena pertama setelah kulit ya. Jadi setelah meridian kulit dengan angin. Jadi memang kalau di dalam konsep pengobatan klasik ada beberapa kasus-kasus inkontinensia yang diakibatkan oleh karena serangan patogen angin bila di dalam pengobatan klasik Tionghoa. Sehingga penanganannya harus melalui meridian tendon. Lalu kemudian ada meridian low. Nah, meridian low ini juga di dalam klasik juga dibahas
Kenapa ini penting? Karena tadi saya sudah bahas, Dr. Agung juga tadi sempat singgung tentang masalah stres. Nah, jadi masalah traumatis, stres, masalah psikis itu nanti ditangani karena melalui Meridian Law. Karena dampak daripada masalah stres dan trauma itu kalau di dalam pengobatan klasik itu mempengaruhinya ke Meridian Law. Sedangkan Meridian Extra kita tahu bahwa di dalam pengobatan klasik itu ada Meridian Extra disebut dengan Meridian Gren dan Meridian Tu serta Meridian Chong. 3 meridian ini berhubungan erat dengan masalah reproduksi. Oke, berikutnya, bagaimana dengan Qigong? Kalau kita bicara tentang yang berhubungan dengan masalah meridian, maka mau tidak mau penanganannya tidak hanya melulu dengan akupuntur, maka pencegahan dan latihan, ya rehabilitatifnya bisa dengan melatih menggunakan Qigong. Dan dalam kasus inkontinensia, maka Qigong yang saya anjurkan adalah Ujinshi. Kalau secara spesifik melakukan gerakan jurus beruang dan jurus monyet. Ujinshi itu adalah Qigong yang sudah sangat tua, dikembangkan oleh seorang tabib yang hidup di zaman dinasti Han, namanya adalah Wato. Kalau Bapak Ibu pernah nonton cerita Samkok ya, atau 3 negara berperang, pasti Anda pernah dengar yang namanya Wato, ya, salah satu tabib jenius yang hidup di zaman dinasti Han. Lalu kemudian bila mau menggunakan Qigong dengan metode konduksi juga bisa, dengan prinsip terapi adalah mengangkat hawa yang dia supaya bisa naik ke atas. Nah, bagaimana tinjauan dari kinesiologi? Nah, ini yang menarik. Ada beberapa refleks, ya, refleks yang berkaitan adalah refleks primitif tentunya, yaitu spinal gland, Babinski, dan Moro. Jadi pada anak-anak yang di atas usia 5 tahun ya, masih inkontinensia, tadi Dr. Agung sudah sempat singgung, masih mengalami ngompol ya, atau beser, seringkali saya temukan di lapangan memang 3 refleks ini yang punya peranan besar ya. Jadi masih tertahannya atau retain daripada spinal gland reflex, kemudian juga Babinski dan Moro. Nah, sedangkan kalau pada orang dengan lanjut usia, bila ditinjau dari pengobatan klasik Tionghoa, tentu saja karena orang semakin lanjut usia, dia mengalami penurunan nih, pada dia punya Qing ya, dengan Qi, terutama di ginjal, jadi wajar kalau mereka mengalami hal tersebut. Nah, pada tinjauan secara kinesiologi, pada saat seseorang lansia mengalami degeneratif, maka seringkali fungsi daripada refleks primitif ini mulai muncul lagi, yang tadinya mungkin terinhibisi. Ya, oke. Lalu berikutnya itu tentang refleks spinal gland, Babinski, dan Moro. Nah, di dalam kinesiologi nanti ada latihan-latihan yang bisa dilakukan ke sana. Nah, otot. Kalau di dalam kinesiologi, selain tadi secara aktif, seperti yang dikatakan Dr. Agung, ada otot-otot Kegel yang dilatih di dalam latihan Kegel. Kalau di dalam Qigong nanti di jurus beruang dengan jurus monyet itu ada itu latihannya serupa dengan Kegel. Itu kenapa saya rekomendasikan menggunakan jurus beruang secara khusus dengan jurus monyet. Namun kalau secara kinesiologi, otot-otot peroneus, anterior dan posterior tibialis, sacrospinalis, dan abdominalis ini adalah otot-otot yang sering muncul pada inkontinensia. Nah, peroneus, anterior dan posterior tibialis adalah otot-otot yang bila di dalam kinesiologi berhubungan dengan meridian kandung kemih, sacrospinalis juga. Nah, sedangkan abdominalis yang menarik kalau di dalam kinesiologi berhubungan dengan meridian usus halus, tetapi saya masukkan di sini karena apa? Karena seringkali permasalahan daripada inkontinensia itu disebabkan karena lemahnya otot-otot abdominalis. Ya, yang menarik kalau di latihan Kegel ini otot abdominalis juga dilatih ini. Ya. Terima kasih. Demikian pemaparan saya. Saya kira saya nggak usah berlama-lama supaya nanti lebih banyak tanya jawab saja ya Pak Denny ya.